Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua, selamat memasuki hari baru. Hari ini hari Kamis, 23 Desember. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Marilah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, mempersembahkan intensi kita masing-masing. Intensi yang disiapkan. Berdoa untuk mereka yang merayakan hari ulang tahun kelahiran hari ini. Secara khusus saya ingat Mama Matilda Anggraini berumur 85 tahun hari ini. Kita juga berdoa bersama Ibu Vero Emma yang bersyukur atas berkat dan rahmat Tuhan yang diterimanya. Semoga kasih, karunia, dan rahmat Tuhan senantiasa menyertai dia untuk kehidupan selanjutnya. Berdoa untuk mereka yang meninggal dunia. Mungkin ada anggota keluarga kita yang meninggal dunia. Saya ingat secara khusus adik sepupu saya yang meninggal dunia beberapa hari yang lalu, Radiana, juga opa saya, Bapak Karel, yang meninggal beberapa hari lalu di Lebur. Dan juga saya ingat Tante Elizabeth Dias yang hari kematiannya akan peringati pada tanggal 20 Desember, 3 hari yang lalu. Dan juga Bapak Maria Martinus Idris Oni yang hari kematiannya pada hari ini, hari peringatan kematiannya pada hari ini, yang meninggal 43 tahun yang lalu. Semoga mereka semua beristirahat dalam damai bersama para kudus di surga. Dan semoga mereka menjadi pendoa kita, secara khusus pendoa untuk keluarga. Kita juga berdoa untuk mereka-mereka yang sakit. Begitu banyak saudara-saudara kita yang sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun di rumah keluarga. Dan saya ingat secara khusus cucu dari seorang ibu, Ibu Regina, yang lagi sakit, namanya Aven, berumur 4 tahun. Dia kena demam berdarah. Juga Ibu Anneke Müller, Petronella Mio, Saudari Cynthia Marianova, Suster Ekarista, SSPS, anak Pepeng, yang kemarin dia keluar dari rumah sakit tapi masih membutuhkan perawatan. Bapak Sansa, saudara ipar kami yang kecelakaan lalu lintas, yang sedikit ada perubahan. Saat ini semoga Tuhan tetap menjamah dia dan memberi dia kesembuhan total. Dan Ibu Eli, Ibu Vivi, Pak Boni, Ibu Siska, Ibu Sio Dewi Alan, dan Pak Hari Buana. Semoga mereka semua dijamah oleh Tuhan dan semoga zaman ini mendatangkan kekuatan, hiburan, dan kalau boleh kesembuhan. Marilah kita memulai misa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, dan sebelum kita bergabung bersama Kristus dalam perjamuannya, entah secara rohani maupun jasmani, marilah kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Dan pada kesempatan ini juga, saya juga mau berdoa untuk penderma kita masing-masing. Apa saja bentuk bantuan mereka, Tuhan sendiri tahu dan kita semua juga tahu. Semoga kebaikan mereka diberkati Tuhan. Dan juga grup-grup rohani yang selalu menawarkan firman Tuhan, renungan-renungan, dan juga informasi-informasi yang sangat menguntungkan kita, menjadi inspirasi hidup kita. Semoga segala kebaikan mereka selalu diberkati Tuhan. Dan sebelum kita meneruskan misa kita, mari kita mohon ampun
atas segala dosa dan kekurangan kita. Tuhan, kasihanilah kami, sebab kami telah berdosa terhadap Engkau. Tunjukkanlah belas kasihan-Mu kepada kami Tuhan, dan anugerahkanlah keselamatan-Mu kepada kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan kekal, kedatangan putra-Mu dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis. Semoga kami mempersiapkan kelahiran putra-Mu dengan hati yang suci. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Maleaki. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki, sungguh ia datang. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia laksana api tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu, yang akan duduk seperti orang yang memurnikan perak. Dan ia akan menahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan berkenan di hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala, dan seperti di tahun yang sudah-sudah. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Refrain. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah lorong-lorongmu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Refrain. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, Raja segala bangsa dan batu penjuru gereja, datanglah dan selamatkanlah umat-Mu. Haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8
untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya, nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria, dan terlepaslah ikatan lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ketaatan yang membebaskan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sangat menarik Injil yang barusan kita dengar ini. Bahwa sewaktu malaikat memberi kabar kepada Zakarias bahwa ia akan memperoleh anak laki-laki, bahwa Elisabet istrinya akan mengandung. Mendengar pemberitaan ini, Zakaria bingung dan sepertinya dia tidak percaya. Kita dengar bagaimana reaksinya, bagaimana itu mungkin terjadi, bagaimana saya bisa tahu? Karena saya sudah tua, istri saya juga sudah tua. Pendekatannya betul-betul pendekatan manusiawi. Dia tidak memikirkan tentang campur tangan Tuhan. Dia hanya menggunakan kerangka pemikiran manusia belaka. Karena dia tahu secara alamiah, kalau wanita sudah tua, pasti tidak akan melahirkan lagi. Dan itulah. Dan dia menggunakan pola pemikiran manusiawi. Dan secara alamiah dia benar. Tetapi kekurangannya adalah iman akan kekuasaan Allah. Karena dia kurang percaya, maka sejak waktu itu juga malaikat menutup mulutnya, membuat dia bisu, sehingga dia tidak berdaya. Kan dia katakan, "Tunjukkanlah kepada saya bagaimana hal itu bisa terjadi." Itu menggunakan kerangka pemikiran manusia, mau mencari bukti apa yang terjadi. Sewaktu mau diberi nama Elisabet, dia merayakan itu, memberi nama, rame-rame itu memberi nama, sampai-sampai tetangga katakan, "Berilah dia nama Zakaria." Ikut nama orang tuanya, ikut nama bapaknya. Tetapi Elisabet begitu taat. Dia rupanya sudah berdiskusi dengan dengan Zakaria, bahwa namanya adalah Yohanes. Elisabet begitu taat pada pemberitaan malaikat. Kemudian untuk mendapat konfirmasi
Mereka semua memberi isyarat kepada Zakaria yang bisu, yang tidak bisa ngomong. Zakaria meminta batu, lalu dia tulis di situ. Namanya Yohanes. Dan semua orang heran. Dari kedua orang ini, Elisabet dan Zakaria begitu taat kepada perintah Tuhan. Karena sewaktu diberitahukan oleh malaikat, mereka sudah mendapat nama yang diberikan oleh malaikat. Namanya Yohanes. Dan karena ketaatan itu, maka Zakaria yang tadinya bingung dan tidak percaya, di saat dia membaca tulisan itu, namanya Yohanes, di saat itu juga mulutnya terbuka, lidahnya terlepas dari ikatan, dan dia bisa berbicara lagi. Inilah yang kita sebut ketaatan yang membebaskan. Siapa yang selalu taat kepada Tuhan, maka konsekuensi akhir dia akan mengalami kebebasan, mengalami keselamatan. Kalau kita selamat, itu berarti kita merasa lega, merasa bebas. Tapi kalau kita dikungkung oleh sesuatu, kita merasa terjepit, tidak bisa buat apa-apa. Itulah pengalaman Zakaria. Di saat mulutnya terkatup, lidahnya terikat, tidak bisa ngomong, tidak bisa bebas. Mau ngomong tidak bisa. Tetapi karena ketaatannya kepada Tuhan begitu setia, akhirnya ketaatan itu mendatangkan buah. Dan buahnya adalah bisa berbicara kembali. Marilah saudara-saudara yang terkasih, semoga kita pun selalu taat kepada Tuhan. Karena ketaatan kita akan membuahkan hasil. Dan hasilnya bisa menyelamatkan kita dan membebaskan kita dari siksaan abadi. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami layak mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Tuhan, dengar rendah hati dan jiwa yang menyesal. Kami menghadap kepadamu. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan hari ini berkenan padamu. Tuhan, basuhlah aku dari kesalahanku dan sucikanlah aku dari dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus, kami unjukkan roti dan anggur ini sebagai sembah bakti kami. Semoga Engkau sudi menerimanya, supaya kami dapat merayakan kelahiran Yesus Kristus penebus kami dengan hati yang murni, sebab Dialah Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan.
Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dikandung bunda perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dan dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Siprianus, serta semua rohaniwan dan umat kesayangan-Mu. Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami.
Berkatilah mereka yang merayakan ulang tahun pada hari ini Tuhan. Secara khusus kami ingat Mama Matilda Anggraini. Dan kami bersyukur bersama Ibu Veroema. Semoga dia senantiasa mendapat berkat-Mu ya Tuhan. Dan jamahlah mereka-mereka yang sakit. Ada yang dirawat di rumah sakit, ada yang dirawat di rumah keluarga. Ada yang nama-namanya sudah kami sebutkan, dan begitu banyak sama saudara kami yang juga sakit yang tidak sempat kami sebutkan nama mereka masing-masing. Tetapi Tuhan, Engkau mengetahui mereka semua. Jamahlah mereka Tuhan, dan berilah mereka kekuatan, hiburan, dan kalau perlu kesembuhan, sehingga mereka boleh kembali merayakan sukacita Natal bersama keluarga. Dan berkatilah semua penderma kami dalam bentuk apa saja. Engkau mengetahui mereka ya Tuhan. Berkatilah kebaikan hati mereka. Dan berkatilah juga semua grup-grup rohani yang senantiasa dengan setia menyebarkan firman-Mu ya Tuhan, dan juga menawarkan renungan-renungan. Semuanya berdaya guna bagi mereka yang mendengarkan dengan penuh iman. Dan semoga mereka semua memperoleh berkat-Mu ya Tuhan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus kami ingat keluarga Arnoldus Jansen, SPD dan SSPS. Secara khusus kami ingat dari SPD, Pater Gisbert Bowen dari Belanda, Pater Henry Jungbluth dari Amerika, Bruder Anton Holland dari Belanda, Pater Joseph Simon dari Jerman, Bruder Geronimo Dorrego dari ND. Saudari kami SSPS, Suster Kaya, Suster Gemma, Suster Mariantonete. Dan juga kami ingat Bapak Maria Martinus Indris Oni, dan juga tante saya, Tante Elizabeth Dias. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santi Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, Arnold Jansen, Joseph Rana Demets, Maria Helena, Josefa, dan SPD Martir. Dan juga para kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikan iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi bagi kami yang menyambutnya, baik secara jasmani maupun rohani. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, semoga penerimaan tubuh dan darah-Mu tidak menjadi hukuman dan siksaan bagiku, tetapi melindungi dan menyehatkan jiwa ragaku karena kasih sayang-Mu. Saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kedamaian, kami sudah Kau segarkan dengan sakramen-Mu yang memberikan kedamaian kepada kami. Semoga kami layak menyongsong kedatangan Putra-Mu, sampai kami Kau perkenankan memasuki kerajaan-Mu yang abadi. Tuhan, semoga doa-doa dan intensi kami pada misa ini berkenan padamu. Dan semoga Engkau mendengarkan semuanya
dan menjawab dan juga memberi kami berkat sesuai dengan kebutuhan kami ya Tuhan. Dan semua doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan dalam misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Marilah kita pergi dalam damai Tuhan. Syukur kepada Allah.